gue malah bisa menilai Moises Caicedo itu berada di posisi top 3. Pochettino sudah menyatakan bahwa dia itu sudah berencana untuk memenangi Premier League. Bukan dalam 2-3 musim ke depan, tapi juga musim sekarang ini. Dia nggak lihat masa depan, dia lihat masa sekarang. Kalau kalian nggak tinggal di dalam goa, kalian seharusnya tahu Chelsea sudah berhasil mendapatkan tanda tangannya Moises Caicedo dengan harga 115 juta pounds. Ini adalah pembeliannya. Merupakan pernyataan besar ambisinya Pochettino untuk memenangi Premier League. Mereka mengalahkan tawaran Liverpool dengan nilai 111 juta pounds. Oke, ini bukan harga kentang ya. Tapi ini adalah pemecahan rekor transfer di Inggris Raya saat ini. Dan Chelsea rela untuk mengalahkan Liverpool dengan tawarannya yang lebih besar lagi, 115 juta untuk satu pemain di satu posisi jangkar. Ini adalah pernyataan bahwa Chelsea, kalau mereka membutuhkan satu posisi penting ya, yang seperti kita ketahui, mereka itu membutuhkan satu pemain di posisi jangkar, pemain spesialis. Mau berapapun harganya, Chelsea yang penting harus mendapatkan pemain itu. Itu pernyataannya. Kenapa mereka mengeluarkan 115 juta. Dan ini juga belum selesai buat Chelsea. Karena mereka ada kemungkinan besar untuk membajak Liverpool untuk mendatangkan Romeo Lavia dengan harga 55 juta. Dan juga Michael Olise ya, yang juga bisa bermain di posisi sayap kanan, yang pastinya akan menjadi pemain upgrade ya dari Raheem Sterling dan juga Noni Madueke. Pochettino sangat serius untuk menjuarai Premier League musim ini. Nah, dengan pembeliannya Moises Caicedo, Chelsea akan menembus angka 290 juta pounds yang dikeluarkan di musim ini. Dan ini juga masih belum termasuk ya 55 juta untuk Romeo Lavia. Jadi ada kemungkinan Chelsea bisa menembus angka 300 jutaan dalam bursa transfer window kali ini. Dan kita sudah banyak bilang ya, Arsenal ya, yang sudah mengeluarkan 203 juta. Wah, bursa transfer yang sangat sibuk ya untuk Arsenal. Ini merupakan pernyataan ambisinya Mikel Arteta dan Arsenal. Tapi jarang sekali ada orang yang bilang seberapa besar ambisinya Chelsea dan Pochettino untuk menjuarai Premier League kali ini. Dan juga Todd Bowley. Kita nggak bisa meragukan lagi kalau mereka itu hanya melihat jangka waktu sekarang ini. Mereka nggak lihat masa depan. Karena mereka lihat kesuksesan itu ada di waktu sekarang ini. Dan salah satu alasan besar kenapa mereka mengincar Moises Caicedo ya. Perannya Moises Caicedo sebagai pemain jangkar itu sudah nggak bisa diragukan lagi. Sangat penting untuk tim Chelsea sekarang ini. Kalau kita balik ya, masuk ke analisa melawan Liverpool. Ya, yang skornya itu 1-1 kemarin itu. Seberapa bagusnya Enzo Fernandez bermain sebagai pemain nomor 8-nya Pochettino di pertandingan kali itu. Enzo Fernandez bermain lebih maju ke depan ketimbang Conor Gallagher yang bermain sebagai pemain jangkar sendirian. Dan kelihatannya Pochettino tuh sangat suka ya dengan performanya Enzo Fernandez ya. Pochettino kelihatannya niatnya itu adalah untuk mendorong Enzo Fernandez maju ke depan sebisa mungkin. Karena kita bisa lihat ya, seberapa efektifnya Enzo Fernandez ketika mereka mencoba untuk mengeksploitasikan garis pertahanan tinggi Liverpool. Enzo Fernandez itu memiliki visi yang bagus. Dan umpan-umpan terobosannya juga bagus. Memiliki teknis yang bagus ya untuk beroperasi di area luar kotak penalti lawan. Nah, untuk mengakomodasikan Enzo Fernandez di posisi ini, Chelsea membutuhkan satu pemain jangkar ya, yang memberikan pondasi yang kuat di belakang. Walaupun kita nggak bisa meragukan ya, tenaganya Gallagher dan juga etos kerjanya. Tapi dari segi teknis, dia itu masih kurang ketimbang dengan Moises Caicedo. Ada beberapa kali ketika Liverpool itu melakukan high pressing, itu sudah kelihatan kalau Liverpool itu mencoba untuk menargetkan Gallagher. Seringkali dia itu masuk ke cul-de-sac dan akhirnya kehilangan bola. Dan ini adalah area yang sangat penting ya. Ketika Chelsea kehilangan bola di area sepenting ini ya, pemain seperti Mohamed Salah dan Luis Diaz, mereka itu bisa melakukan serangan balik dengan kilat. Jadi ini adalah posisi yang sangat penting. Dan itulah alasannya kenapa Chelsea itu membeli Moises Caicedo. Karena dari segi teknis,
Moises Caicedo itu sangat bagus ya dalam menghindari high pressing dan juga dalam soal melapisi lini pertahanan Chelsea. Moises Caicedo itu bisa berada di segala area lapangan untuk melakukan tackle, intersepsi, dan segala hal. Ini pemain bisa semuanya. Itulah alasan kenapa Chelsea mengeluarkan 115 juta untuk satu pemain. Bukan satu pemain biasa saja, tapi satu pemain spesialis. Gue malah bisa menilai Moises Caicedo itu berada di posisi top 3 pemain jangkar terbaik di seluruh dunia. Nah, dengan kedatangannya Moises Caicedo, ini pastinya juga memberikan dampak yang positif ya untuk pemain-pemain di sekitar. Terlebih lagi Enzo Fernandez, yang pastinya akan diberikan kebebasan lebih besar dengan adanya pondasi dari Moises Caicedo di belakang. Nah, di pertandingan kali ini ada suatu kualitas yang lumayan menakjubkan dari Mauricio Pochettino ya, melawan Liverpool. Kalau kita lihat dari pramusim ya, Chelsea itu lebih banyak menggunakan 4 back di belakang. Ini adalah formasi defaultnya Chelsea. Tapi, di pertandingan melawan Liverpool ya, yang seperti kita lihat ya, skuadnya Chelsea itu adalah diisikan pemain-pemain muda. Dan juga banyak sekali pemain-pemain baru ya, yang masih beradaptasi di lingkungan yang baru. Jadi mungkin Pochettino merasa melawan Liverpool ya, tim sekelas Liverpool yang memiliki lini depan terbaik di liga musim ini. Salah satu yang terbaik. Itulah alasan kenapa Pochettino itu menggunakan 3 back di belakang. Jadi dengan fleksibilitas ya, pergantian taktik seperti ini pastinya adalah suatu kualitas ya, yang diperlukan untuk menjuarai Premier League. Sudah berapa kali kita lihat ya, inovasinya Pep Guardiola ya, dalam soal mengutak-atik formasi ya. Seberapa suksesnya Pep Guardiola. Dia itu nggak cuma satu dimensi, tapi dia itu melihat ya, formasi lawan itu seperti apa, dan formasi apa yang kita harus lakukan untuk mencoba menetralisirkan formasi lawan. Dan di pertandingan melawan Liverpool, Pochettino juga memiliki formula yang berbeda-beda ya. Memiliki inovasi. Dan gak cuma dari inovasi taktik aja ya. Tapi Chelsea juga memiliki squad ya. Memiliki personel untuk bisa mengeksekusikan pergantian formasinya Pochettino ini. Dengan formasi 3 back di belakang ini, mereka memiliki 3 center back tangguh. Levi Colwill, pemain berpotensi tinggi, yang gue bilang bisa suatu hari nanti menjadi the next Virgil van Dijk. Thiago Silva, yang memiliki bekal pengalaman besar ya di medan pertempuran. Dan juga Axel Disasi, pembelian barunya Chelsea, yang sangat tangguh di area sayap kanan ya, dalam soal menetralisirkan ancaman-ancaman dari Luis Diaz. Dan juga ada satu momen di mana ya gue bisa melihat kenapa Pochettino beli pemain ini. Umpan silang panjangnya dia dari lini belakang ke depan. Ada satu momen di mana Axel Disasi itu meluncurkan umpan panjang menyilang ke arah Ben Chilwell. Ini pastinya adalah suatu kualitas yang sangat diperlukan ya. Dan kita harus ngomongin, dengan formasi 3 back di belakang ini, Chelsea juga memiliki 2 wingback terbaik di Premier League saat ini. Ben Chilwell di sayap kiri, dan juga Reece James di sayap kanan. 2 pemain ini bukan back. Gue nggak anggap 2 pemain ini back. Mereka itu adalah penyerang. Ketika mereka maju, mereka memiliki crossing yang luar biasa bagus. Terutama Reece James, pemain yang sangat luar biasa sekali. Dan juga Ben Chilwell ya, yang mungkin di pertandingan kali ini Reece James yang lebih beroperasi lebih di luar ya, di bagian sayap. Dan Reece James itu yang lebih sering meluncurkan crossing-crossing ke area sentral. Dan Chilwell yang mungkin agak sedikit menusuk ke area sentral. Dan ini artinya Chilwell itu beroperasi sebagai inside winger ya. Dan sudah kita bisa lihat ya, Chilwell memberikan 1 asisnya untuk golnya Axel Disasi. Dan juga ada 1 gol yang dianulir offside. Chilwell ini bukan seorang fullback biasa, tapi dia adalah seorang winger ketika Chelsea lagi melakukan penyerangan. Jadi Pochettino memiliki inovasi dari 4 back di belakang menjadi 3 back. Dan yang gak kalah pentingnya, Pochettino juga memiliki personel untuk mengeksekusikan berbagai macam formasi. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian tentang performa Chelsea melawan Liverpool. Apakah kalian merasa Chelsea sudah siap untuk meraih title Premier League di musim pertamanya ini? Pastinya ini adalah akan menjadi pencapaian terbesar Pochettino di musim pertama. Dan juga kasih pendapat kalian tentang efek kedatangannya Moises Caicedo di Chelsea. Ini adalah pembelian yang sangat menarik.
Dan juga jangan lupa klik like dan subscribe karena gue pastinya akan terus upload konten-konten Premier League di hari-hari mendatang. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan sampai di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya.